Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebetulnya. Ini saya terpancing dengan kata-kata Kiturgo bahwa Kiturgo, Kisabdo Jagadroyo yang telah menagih janji kepada Presiden Joko Widodo tentang jasa kegiatan spiritualnya atau kerja spiritualnya, kerja keparanormalannya yang mungkin belum dikasih atau bagaimana. Nah, saya tidak membahas bagaimana itu benar atau salah tentang tagihan Kisabdo kepada Presiden atau Kisabdo melalui ajudan Presiden atau bagaimana, saya tidak membahas itu. Tapi ada satu kata yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama adalah Kisabdo dan Nyai Roro Kidul adalah bagaikan istri, bagian istrinya gitu. Jadi kalimat-kalimat yang semacam ini yang bagi saya sangat perlu untuk saya kupas bersama di channel YouTube Tonatan TV ini. Bagaimana? Ya, monggo disimak. Sedulurku sekalian, banyak kisah-kisah keparanormalan dan kisah-kisah kespiritualan yang mengikut sertakan nama Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul atau sebutannya lain. Bahkan ada yang bilang kepada saya bahwasanya Kanjeng Ratu Kidul, Bunda Ratu, Nyai Roro Kidul ini berbeda. Jadi kalau sosok orang atau manusia itu beda wonge gitu loh istilahnya, atau beda orangnya. Jadi beda, hanya namanya yang hampir mirip, namanya Kidul. Nah, ini Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, Bunda Ratu ini katanya beda orang. Kalau saya sendiri saya nggak paham tentang hal itu, jadi saya juga tidak mengerti memang. Tapi saya bisa menganalisa sedikit. Kemunculan nama Kanjeng Ratu Kidul itu kapan? Ini atau Ratu Kidul atau Bunda Ratu? Ini adalah pada masa Panembahan Senopati bertapa di Watu Gilang. Bertapa. Dalam pertapaan itulah Panembahan Senopati bertemu dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Kidul. Ratu Kidul akan membantu Panembahan Senopati untuk menjadi raja atau sultan di Mataram. Tetapi dengan catatan, ada yang bilang bahwasanya Panembahan Senopati dan 7 turun akan menjadi istri dari Kanjeng Ratu Kidul ini. Nah, sekarang di era yang sudah modern ini, banyak sekali teman-teman atau saya bertemu dengan beberapa orang yang mengaku dia pernah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ada yang bilang ketika di pantai itu ada seperti kereta yang tiba-tiba berjalan di atas air. Itulah kereta dari Kanjeng Ratu Kidul atau kereta kencana yang tumpaki oleh Kanjeng Ratu di Titi. Jadi Kanjeng Ratu Kidul itu menaiki kereta itu tersebut. Ada juga yang bilang kepada saya bahwasanya orang tersebut adalah sebagai anak dari Kanjeng Ratu Kidul, anak angkat dari Kanjeng Ratu Kidul. Dengan berbagai teori-teori, ini banyak sekali. Memang legitimasi yang saat ini pas untuk keberadaan mungkinkah Kanjeng Ratu Kidul ini sebagai legitimasi keberadaan di dunia gaib di tanah Jawa ini. Ini yang jadi kalau Kanjeng Ratu Kidul ini muncul namanya dan kita mengenalnya, beliau adalah sejak Mataram berdiri. Mungkinkah sebelum itu juga pernah ada? Kita lihat juga dalam sebuah kisah tentang bagaimana Siliwangi berperang dengan melawan Ratu Pantai. Benarkah demikian? Ada kisah yang demikian bahwasanya Siliwangi ini tidak mau tunduk kepada Raja Samudra. Ratu Samudra ini nggak mau tunduk Siliwangi ini. Dan berbagai kemunculan tentang kisah-kisah kebatinan, kisah-kisah spiritualan tanah Jawa
tentang keberadaan Kanjeng Ratu Kidul ini. Kita juga melihat bahwasanya ada sebuah kisah juga tentang Bung Karno dan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini bagaimana? Ini sebuah agenda spiritual, sebuah agenda bagi kita sekalian pemegang peran kebudayaan, peran tradisi di tanah Jawa ini. Bagaimana tanggapan semuanya? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Menurut panjenengan tentang Kanjeng Ratu Kidul ini ada nggak orangnya dan bagaimana ini sebetulnya? Ya, kalau Kanjeng Ratu itu sebenarnya itu ada. Cuman itu kan dalam silsilah sejarah dulu itu emang dipisahkan antara Sunan Kalijaga, Kanjeng Ratu Kidul, Angling Dharma, ataupun yang disebut sekarang itu Jawa Barat itu sebagai apa ya, anak dari Sunan Gunung Jati itu ada. Itu perebutan antara Sunan Kalijaga dengan apa namanya, Angling Dharma dulunya seperti itu. Tapi berarti tidak hanya di Mataram saja ya Kanjeng Ratu Kidul ini ada keberadaannya, kisahnya itu. Iya, karena itu kan semuanya kan berujung dari Ratu Kidul, rantai Laut Kidul gitu. Pantai Selatan. Iya, Pantai Selatan berarti kan panjang. Iya. Bukan hanya di Mataram aja. Dan juga ada kisah Siliwangi itu berperang dengan Kanjeng Ratu Pantai atau Ratu Samudra tuh. Nah, itu kesininya kan berbeda cerita lagi. Beda cerita ya. Beda cerita. Tapi orangnya ini sama nggak Ratu Kidul dan Ratu Samudra ini sebetulnya? Konon katanya itu Ratu Samudra itu adalah predikat dari Ratu Kidul. Jangan salah ya, antara apa namanya, Nyai Blorong, Nyai Blorong dengan Ratu Kidul itu beda. Beda nggih? Beda. Beda, sangat beda itu. Sangat beda sekali. Karena tugasnya masing-masing. Iya, punya peran. Tugas masing-masing. Tapi semuanya di samudra ini. Di samudra, semuanya beritu di samudra. Karena itu dunia lain ya, tidak bisa dimanusiakan. Gitu loh. Iya. Harus ada perbedaan antara dunia manusia nyata seperti yang kita hidup sekarang ini dengan dunia yang tidak nyata. Itu seperti itu. Itu perebutan dulu putri tersebut itu antara Sunan Kalijaga dengan apa namanya, Siliwangi kalau nggak salah seperti itu. Adalah anak tunggal dari Sunan Gunung Jati. Ceritanya konon ceritanya seperti itu. Itu saya hanya membaca sejarah. Salah dan benarnya kita tinggal buka lagi di buku sejarah tersebut. Iya, makasih Ki ya. Iya. Tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul itu menurut Ki Benjo ini. Tahu. Oh, ini artinya apa ini artinya nih? Lo. Ini artinya apa?